Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu memberikan informasi bermanfaat terkait pendidikan dan hukum keluarga. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya, dan banyak sekali dipertanyakan apalagi oleh kaum muda ya, yang mau menikah. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mahar, simbol cinta dalam pernikahan. Nah, rekan-rekan sekalian, mahar itu adalah sebuah bentuk pemberian yang mengandung makna dan nilai penting dalam ikatan pernikahan. Untuk lebih dalam kita membahas ini, ayo sama-sama kita eksplorasi terkait mahar sebagai simbol ikatan pernikahan. Tapi sebelumnya, kalau ada yang belum subscribe, silakan subscribe di tombol subscribe. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang arti dan makna mahar. Jadi mahar itu dalam Islam adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda cinta, kemudian tanda penghargaan, kemudian juga sebagai komitmen dalam ikatan pernikahan. Jadi mahar ini bukan sekedar materi atau uang yang kita berikan begitu saja kepada calon istri ya, tetapi juga merupakan simbol keseriusan. Benar nggak sih kita serius? Kalau kita serius, pasti kita akan memberikan mahar sebaik-baiknya ya, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apakah kita sudah siap atau belum? Itu bisa ditentukan melalui mahar kita. Ya, paling tidak ada diskusi nanti di situ. Nah, selain itu, mahar juga menjadi bentuk perlindungan bagi istri sebagai hak eksklusifnya. Artinya, mahar itu sebagai jaminan, ini aku berikan kepadamu kalau sesuatu nanti terjadi, misalnya cerai di tengah jalan atau apa, atau hal lain yang terjadi, itu sudah ada hak mahar untuk istrinya. Kita tidak berharap perceraian, kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah selamanya, dunia dan di akhirat. Amin. Yang kedua yaitu terkait landasan hukum. Nah, kita di dalam hukum Islam ini dalam menjalankan segalanya pasti selalu ada dalil ya. Mahar ini telah dibahas di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 4 yang menyatakan pentingnya mahar atau mas kawin kepada perempuan. Di situ dijelaskan bahwa kita harus ikhlas memberikan mahar, kita harus rela memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan. Juga banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang mahar, karena mahar ini adalah bagian penting dari sebuah pernikahan yang sangat dianjurkan karena merupakan bentuk penghormatan kepada perempuan. Kemudian pembahasan yang ketiga terkait bentuk mahar. Nah, rekan-rekan sekalian, apa saja bentuk-bentuk mahar ini? Mahar ini bentuknya bisa berbagai macam hal ya. Bisa uang tunai, bisa perhiasan, kemudian bisa properti ya, ngasih rumah ya, atau bisa juga kendaraan atau harta lainnya, sertifikat rumah juga tidak apa-apa ya, sertifikat tanah, atau bahkan kita itu bisa mengasih jasa asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, bentuk mahar ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jadi harus ada musyawarah di awal, kesepakatannya seperti apa, kemudian apa bentuknya, berapa jumlahnya. Bentuk musyawarah ini kita sesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah kita masing-masing. Penting bagi calon suami
untuk memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau mampunya 100 juta ya 100 juta, kalau mampunya 10 juta ya 10 juta. Kemarin ada yang ngasih mahar 500 juta, ya ada yang 1 M, ada yang mobil dan rumah, ya tergantung kemampuannya. Dan untuk calon istri harus menerima mahar dengan ikhlas, ya. Jangan sampai gara-gara mahar kemarin kurang 700.000 tidak jadi menikah. Oke, pembahasan keempat yaitu tentang kewajiban mahar. Jadi mahar ini wajib, ya. Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 30 itu dikatakan calon suami wajib membayar mahar kepada calon istri. Besar dan bentuk mahar ini harus disepakati sebelum pernikahan, ya, dilangsungkan itu di dalam KHI, ya. Jadi jelas bahwa kehadiran mahar itu menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan di Indonesia menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi rekan-rekan, banyak pendapat tentang mahar ini itu ya, fikih ini, mazhab itu, banyak pendapatnya. Nah, ketika sudah disahkan oleh negara kita, ya, melalui KHI, maka itulah yang berlaku di wilayah NKRI. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu tentang kesederhanaan dan kepantasan dalam memberikan mahar. Jadi dalam memberikan besaran mahar itu Islam menekankan pentingnya kesederhanaan. Kesederhanaan itu artinya kemampuan si laki-laki dan kepantasan. Kepantasan itu berarti penghormatan kepada si perempuan. Jadi sesuai kemampuan si laki-laki dan juga ada prinsip kepantasan untuk si perempuan. Jangan kita mampu ngasih maharnya sendal 1 pasang, kan tidak cocok. Jadi tidak seharusnya mahar itu membebankan calon suami, ya. Tapi tidak juga mahar itu menggampang-gampangkan sehingga diberikan sesuka-sukanya sehingga seperti tidak menghargai. Jadi harus ada kesepakatan kedua belah pihak, musyawarah, ya, sesuai keadaan dan kondisi sosial masing-masing keluarga. Artinya sesuai hukum adat yang berlaku di sana, musyawarah, terjadilah kesepakatan. Nah, itu yang dijalankan sampai pernikahan berlangsung. Yaitu yang keenam, yaitu perlindungan bagi calon istri. Ini mahar sebagai bentuk perlindungan bagi calon istri. Jadi jumlah mahar yang disepakati dalam pernikahan menjadi hak eksklusif calon istri, hak pribadi, jadi bukan harta suami. Kalau suami mau pakai pas di dalam pernikahan itu harus dikembalikan karena itu harta istri. Jadi jika terjadi perceraian di kemudian hari, ya, istri ini mahar itu menjadi milik istri, ya. Kalau si suami berhutang waktu menikah itu harus dibayar sebelum perceraian. Jadi itu hak eksklusif istri yang harus dibayar. Kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu simbol perjanjian pernikahan. Mahar ini sebagai simbol perjanjian pernikahan. Jadi kan sebelum pernikahan kita sudah menentukan besaran mahar. Nah, itu simbol bahwa pernikahan ini akan jadi dengan mahar sekian. Jadi mahar itu dianggap sebagai simbol sebuah perjanjian pernikahan. Karena kalau kita mau melamar itu pasti, ya, di beberapa daerah itu hukum adatnya itu yang ditentukan tuh maharnya. Kalau sudah sepakat mahar berarti itu kemungkinan pernikahannya lebih besar, gitu ya rekan-rekan. Jadi dengan memberikan mahar itu calon suami menunjukkan komitmen dan kesungguhan untuk menjaga dan membahagiakan calon istri. Mahar ini mengandung makna yang bukan hanya sekedar kita memberikan uang, kita memberikan materi, memberikan mobil, ya, memberikan sertifikat tanah misalnya, ya, tetapi juga dia itu mengekspresikan kasih sayang kita. Jadi
semakin besar kita memberikan mahar sesuai kemampuan kita, itu semakin besar menunjukkan ekspresi kasih sayang kita dan rasa tanggung jawab kita. Jadi misalnya kita mampu 100 juta, kita ngasih 100 juta ke istri kita, atau mampu 10 juta, kita berikan 10 juta kepada istri kita, itu merupakan bentuk kasih sayang. Oke, pembahasan yang ke-8 yaitu menghargai calon istri. Lagi-lagi ya. Jadi memang calon suami ini diingatkan untuk memberikan mahar dengan penuh kerelaan ya, dan menghormati calon istri yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai orang kaya punya hartanya berlimpah, ternyata maharnya 1 sendal jepit. Nggak lucu ya kan. Artinya sesuai kesanggupan kita untuk menghormati istri. Kalau sanggup 10 juta yaitu maksimal 10 juta, 5 juta ya 5 juta, kalau bisa 100 juta ya 100 juta ya. Jadi mahar ini perlu dicatat ya, bukan bentuk perdagangan jual beli. Jadi misalnya ngasih mahar sekian di satu daerah, itu bukan bentuk jual beli, tapi bentuk penghargaan dan kasih sayang kepada calon istri. Nah, diharapkan dengan memberikan mahar ini, calon pengantin dapat menjalin ikatan pernikahan yang lebih baik ke depannya, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, karena penuh keikhlasan di awal. Jadi si laki-laki memberikan penghargaan terbaik, si perempuan ikhlas ya. Jadi ada rasa saling menghormati. Di awal sudah diajarkan tentang musyawarah dalam menetapkan mahar. Jadi musyawarah, menghormati dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi mahar menjadi bagian penting di dalam pernikahan yang mengandung makna spiritualitas dan nilai-nilai, bukan hanya sekedar materi, tapi juga dia menjadi bingkai ajaran agama Islam yang membuktikan atau mewujudkan cinta di dalam sebuah pernikahan. Demikianlah rekan-rekan sekalian penjelasan dari kami tentang mahar, simbol cinta dalam ikatan perjanjian pernikahan. Nah, kalau rekan-rekan memiliki pertanyaan yang belum tuntas, dapat bertanya di kolom komentar. Saya tekankan bahwa mahar bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi juga merupakan keseriusan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang pentingnya mahar dalam pernikahan. Jangan ragu-ragu untuk berbagi pandangan atau pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk pastikan like video ini jika ada hal yang bermanfaat atau informasi bermanfaat yang Anda dapatkan. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman lainnya, agar saluran ini dapat lebih memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Kalau Anda masih ada pertanyaan terkait mahar, silahkan rekan-rekan bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.